Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan dan lelaki tua itu datang ke pintu masuk lantai 3 dan menemukan bahwa hanya ada satu penjaga di sini. Tetapi kekuatannya cukup kejam. Wang Tua. Penjaga gerbang memandangi lelaki tua yang datang, dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, lalu menatap Xiao Yan di sebelahnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Orang-orangku bisa masuk, kata lelaki tua yang dikenal sebagai Wang Lao. Maaf, Wang Tua, aturannya seperti ini. Tolong. Sebelum penjaga gerbang selesai berbicara, dia melihat topi apoteker dan medali apoteker di tangan Xiao Yan. Biasanya, 1 bintang adalah apoteker kelas 1. Adapun medali seorang alkemis kekaisaran, kata Kaisar tertulis di atasnya, dan 2 bintang juga digantung dengan cerah di atasnya. Untuk apoteker tingkat kaisar, 1 bintang adalah apoteker kelas 1 kaisar, dan bintang kedua adalah apoteker misterius kelas 1 kaisar. Penjaga gerbang juga mengecilkan pupilnya dibandingkan dengan Dou di bintang 4 yang kuat, sang alkemis sebenarnya lebih terhormat. Bocah lelaki ini sebenarnya adalah seorang apoteker tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pil obat tingkat kaisar kelas 1. Alkemis bintang 2 peringkat kaisar yang terhormat, tolong. Penjaga gerbang juga hormat dan memberi isyarat undangan. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengambil kembali medalinya dan mengikutinya. Tuan tua, ayo pergi. Xiao Yan juga berkata dengan jelas. Lagi pula, Xiao Yan menyamar sekarang, dan mereka tidak bisa mengenali wajah aslinya, jadi mereka lega menunjukkan hal-hal ini. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu bersembunyi cukup dalam. Orang tua itu juga dikejutkan oleh medali peringkat Kaisar Bintang 2 Xiao Yan. Bagaimanapun, benda ini tidak dapat dipalsukan. Di mana itu? Xiao Yan juga berkata dengan rendah hati. Harus saya katakan, terkadang saya sangat iri pada Anda apoteker. Memurnikan pil obat untuk orang lain adalah membuat orang lain mati untuk mereka. Hei, ayo pergi. Kata lelaki tua itu sambil memimpin, tetapi mata dan suaranya tidak bisa menyembunyikan kecemburuan identitas Xiao Yan sebagai seorang apoteker. Segera setelah kami memasuki lantai 3, aroma ramuan obat yang menggoda menyerbu wajah kami, tetapi jumlah orang menjadi sangat sepi. Melihat sekeliling, hanya ada lebih dari 10 orang di lantai 3. Beberapa stan dipenuhi dengan beberapa bahan obat yang berharga dan pil peringkat tinggi, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang menjaga stan ini. Ini adalah lantai 3, dengan penjaga keamanan teraman, jadi bahan obat dan ramuan obat apapun hanya perlu didaftarkan dan ditempatkan di sini, dan secara alami akan ada orang khusus untuk merawatnya, dan mereka yang membeli juga dapat menonton. Sesuka hati, tapi hanya dari kejauhan. Jangan menyentuhnya, kalau tidak. Pria tua itu juga menjelaskan kebingungannya. Ya. Mendengar ini, Xiao Yan juga tercengang. Tidak heran tidak ada penjaga di bilik di lantai 3, hanya beberapa orang yang terus mencari apa yang mereka butuhkan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mendapatkan ramuan obat itu, yang juga merupakan hadiah untuk pil obatmu. Orang tua itu juga tahu bahwa dalam hal nilai tanahnya dan pil transformasi Fight adalah tidak pada level yang sama. Pergilah, dan anak di depannya ini sebenarnya adalah apoteker yang sangat kuat, dan dia harus memberinya kesan yang baik. Lagi pula, saya tidak tahu apa itu ramuan obat, jadi lebih baik memberi bantuan alkemis ini. Shen Wuyu, Tian Lianggu. Xiao Yan terus menyebut nama banyak harta surga dan bumi.
Bocah di sebelah lelaki tua itu seperti ini, dan lelaki tua itu juga tersenyum dan berkata bahwa jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan seorang apoteker, akan jauh lebih mudah untuk menemukannya untuk memperbaiki obat di masa depan. Ini di sini. Pria tua itu berkata dengan santai. Xiao Yan juga mengalihkan perhatiannya ke stan di lantai 3. 3 bunga api. Mata Xiao Yan baru saja berbalik, tetapi dia tertarik dengan ramuan obat biasa-biasa saja di stan yang terakhir. Tumbuhan kecil seperti anakan, seukuran lengan sendiri, dengan beberapa daun hijau berbagai bentuk di cabang. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa di atas, 3 daun perlahan mengelilingi, 3 warna berbeda, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa 3 warna pada 3 daun tampak seperti nyala api, memancarkan suhu panas. Hati Xiao Yan juga tenang saat ini, memikirkan cara membeli 3 bunga menyala ini. Meskipun apa yang dibutuhkan untuk melahap api suci adalah bunga 7 api, tetapi hal itu sulit didapat. Sekarang setelah saya menemukan bunga 3 api, saya juga akan membuat persiapan sesegera mungkin. 11ZC. Tanpa diduga, bunga 3 api diambil oleh lelaki tua itu, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, bagaimana dengan tanah itu dan bahan obat ini sebagai ganti pil transformasi void Anda? Orang tua itu juga memandang Xiao Yan sambil tersenyum. Dari awalnya ingin mengambil keuntungan dari Xiao Yan dan menganggap Xiao Yan sebagai pembantaian, sekarang mencoba yang terbaik untuk berteman dengan Xiao Yan, sikapnya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah demonstrasi tak terlihat yang disebabkan oleh teknologi pemurnian yang kuat. Xiao Yan juga sangat puas dengan ini. Baru saja, dia berpikir tentang cara mendapatkan 3 bunga menyala, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar akan membawanya ke pintunya. Seperti yang diharapkan, alkemis adalah profesi paling populer. Apa ini, Tuan Tua? Meskipun hati Xiao Yan telah dipenuhi dengan tawa, nilai dari ketiga bunga yang menyala ini dan Xian telah melampaui pil transformasi kekosongan terlalu banyak. Tetapi dia masih harus melakukan yang terbaik untuk hindari bertobat oleh orang tua di tengah jalan. Saya tidak tahu apa gunanya benda ini. Saya membawanya di sebelah binatang peringkat kelima kaisar. Setelah saya mengambilnya, saya tidak tahu rahasianya. Oleh karena itu, bagi kami para pembudidaya, saya tidak berguna. Karena adik laki-laki dan aku ditakdirkan, maka aku akan memberimu ramuan obat ini. Pria tua itu juga berkata dengan mudah. Saya tidak bisa melihat betapa berharganya bahan obat ini, tetapi saya masih berterima kasih kepada para pendahulu saya. Dia juga mengambil sanyan hua dari tangan lelaki tua itu, tetapi ketika dia menyimpannya lebih awal, sebuah suara yang tak terduga tiba-tiba terdengar. Saya menyukai bahan obat ini. Pria tua ini harus menjualnya kepada saya. Anda akan puas dengan harganya. Sebuah suara keras juga terdengar di lantai 3. Xiao Yan melihat sekeliling www.novel.com dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian mahal. Dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa pria ini memiliki bau yang kuat dari seorang anak yang keras kepala. Aku sudah membuat kesepakatan dengan teman kecil ini, kamu harus mencari keluarga lain. Pria tua itu juga berkata dengan ringan, dan implikasinya jelas. Saya tidak menghasilkan uang tanpa menghasilkan uang, saya benar-benar tidak mengerti. Pria yang mengenakan pakaian mahal juga berkata, teman ini, tolong jual juga bahan obat di tanganmu, harganya secara alami akan memuaskanmu. Setelah selesai berbicara, aku berjalan menuju Xiao Yan, seolah-olah aku akan mengambil 3 bunga api dari tangan Xiao Yan. Oh, bagaimana jika aku tidak menjualnya? Xiao Yan juga siap bertarung kapan saja.
Kamu sepertinya datang ke tempat yang salah. Pria tua itu berteriak keras, dan kemudian napas di sekujur tubuhnya juga terpancar. Wang tua, apoteker bintang 2 yang terhormat dari pangkat kaisar, harap tenang. Kami akan menangani masalah ini dan menjelaskan kepada Anda satu persatu. Seorang pramugara juga dengan cepat muncul di depan beberapa orang dan berkata dengan hormat. Kaisar petarung bintang 5. Alkemis kaisar bintang kedua. Aura arogan pria yang mengenakan pakaian mahal menghilang. Dia menemukan bahwa kali ini, dia telah memprovokasi beberapa orang yang tidak mampu dia sakiti. Kali ini, tampaknya telah mengenai pelat besi. Saya sibuk membuat pembaruan akhir-akhir ini, saya sangat lelah. Update ke-9 telah selesai, dan update-update kedua setiap hari akan kembali normal. Setelah saya istirahat selama beberapa hari, itu akan meledak lagi. Mintalah pas bulanan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.